wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan bagi apa yang ada pada kamu. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama ingkar dengannya. Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kamu memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadaku maka bertakwalah kepadaku. Allahumma arhamna bil Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuhá, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Seperti biasa, kita bagi ayat ini menjadi beberapa bagian, lalu kita coba ambil pelajaran dari setiap bagian itu. Yang pertama, wa aminu bima anzaltum, satu. Yang kedua, musaddiqan lima ma'akum. Yang ketiga, wala takunu awwala kafirin bih. Dan yang keempat, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Dan yang kelima, wa iyaya fattaqun. Jadi ada 5 bagian yang akan kita coba untuk ambil pelajarannya. Surat 2 ayat 41. Ya, 41 kan? Yang pertama menyebutkan tentang wa aminu bima anzaltu. Nah, ini fil amar, ini perintah. Berimanlah. Dengan apa yang aku turunkan. Apa yang Allah turunkan? Jelas Al-Quran. Nah, berimanlah pada Al-Quran. Itu adalah perintah daripada Allah. Perintah, kalau untuk hukumnya jadi wajib, lil wujub. Nah, jadi wajib, untuk kewajiban. Berbeda dengan perintah pemerintah ya. Wajib pakai masker, tapi itu tidak wajib. Ya. Lain perintah Allah kan. Kalau perintah Allah itu wajib tuh. Tidak ada dikerajokan doa neraka ujung. Ya kan? Tapi kan wajib pakai masker itu kan itu bukan perintah Allah tuh. Nah, itu tuh tidak ada sanksi hukum dari sisi Allah. Jadi, nah, itu kan mencari pitih itu Pak. Nah, itu bukan kewajiban, itu akal-akalan. Diubahnya undang-undang untuk cari pitih kan. Terus yang kedua, musaddiqan lima ma'akum. Nah, ini membenarkan dengan apa yang ada bersama kamu.
Maksudnya membenarkan dengan apa yang bersama kamu. Maksudnya nabi-nabi dahulu juga diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Contohnya Nabi Musa menyampaikan risalah yang ada dalam kitab Taurat, ya kan? Terus Nabi Isa menyampaikan risalah yang ada dalam kitab Injil, dan mengimani nabi-nabi yang Allah ceritakan. Dalam Al-Quran kan Allah ceritakan 25 nabi kan, dan Rasul. Nah itu kita benarkan semuanya itu. Kalau ada salah satu nabi saja yang kita tolak, maka batal iman kita. Ya kan ya? Di semua risalah nabi itu harus kita terima. Maksudnya itu kita membenarkan. Tapi untuk mengamalkan enggak. Kenapa? Karena nabi kita lah yang disuruh untuk mengamalkan. Ya kan? Tapi kalau nabi-nabi selain itu cukup untuk membenarkan saja. Pokoknya dia adalah utusan Allah dan diutus untuk umatnya. Tapi kita membenarkan. Dia adalah utusan Allah. Dengan dia. Berbeda dengan orang Yahudi yang tidak mau menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa. Makanya orang Yahudi tidak diakui lagi agamanya oleh Allah. Berbeda juga dengan orang Nasrani yang tidak mengakui ajaran Nabi Muhammad, ya kan? Nah, maka dia tidak diakui lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama Allah. Sementara Islam mengakui semuanya. Nabi Isa adalah Nabi Islam, Nabi Musa adalah Nabi Islam, Nabi Ibrahim adalah Nabi Islam, Nabi Nuh adalah Nabi Islam. Pokoknya semua Nabi yang Allah ceritakan itu adalah Nabi Islam. Karena semuanya datang dari Allah. Itu makanya agama di sisi Allah cuma satu. Inna dina indallahil Islam. Sebenarnya agama di sisi Allah cuma Islam. Nah, kalau sudah terjadi penyimpangan, maka Allah sudah robah namanya. Bahkan orang itu sendiri pun merubah namanya. Kan? Islam yang dibawa oleh Nabi Musa tidak lagi namanya Islam, tapi sudah berubah menjadi Yahudi. Islam yang dibawa oleh Nabi Isa sudah berubah namanya menjadi Nasrani. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sudah berubah nama menjadi ya seperti yang mereka namakan ya, Islam Nusantara, Jin, ya kan? Kan mereka sendiri berubah kan ya? Ahmadiyah, Syiah, ya kan? Jadi itu perubahan-perubahan karena mereka sudah merubah, maka dengan sendirinya mereka pun sudah tidak menamakan namanya Islam lagi. Kalau Allah mengistilahkan dengan munafik, itu kan? Itulah perubahan-perubahan kalau orang sudah merubah ajaran Islam. Terus poin ketiga lagi. Yang ketiga, wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kamu menjadi orang yang pertama kafir. Aku kasih juga. Kan berita tentang Nabi Muhammad diutus itu kan sudah dalam kitab Taurat. Sudah dalam kitab Injil. Dan malah mereka yang menceritakan tuh. Nanti di akhir zaman akan muncul seorang Nabi. Malah mereka yang diceritakan itu. Dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil itu. Ya kan? Nabi akhir zaman begini. Dan sewaktu mereka ketemu Nabi Muhammad, persis seperti yang diceritakan dalam kitab mereka itu. Tapi sayangnya malah mereka orang yang pertama mengkafiri Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Karena Nabi Muhammad bukan dari golongan Yahudi, bukan dari golongan Nasrani. Maka dialah orang yang paling pertama mengkafiri, mengingkari keberadaan Nabi Muhammad atau diutusnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Pada itulah kata Allah kan ya, jangan kamu menjadi orang pertama yang mengkafiri. Dia yang menceritakan akan datangnya seorang Nabi, malah dia pula orang yang pertama yang mengingkari. Ya, alasannya dari kelompok awak ada.
Kalau bahasa agamanya itu ya sukuisme, ya kan ya. Jadi kalau bukan dari kelompok awak, maka kau nak nama terima. Ini pun ada dalam kelompok Islam. Apa tuh? Dalam Islam kan ada yang namanya masjid yang nama suku. Kau saja orang Priaman, tuh ya. Itu ke sukuisme kau Pak. Itu bahaya nih. Yang mencontoh gaya Yahudi. Kau saja orang tinggi. Kau saja orang apa yang kek. Kau saja orang canduang. Kau musola sungai buah. Macam-macam lah kan. Nah, dan yang lebih ekstrimnya lagi, kalau imam bukan dari kelompok dia, usah dipakai. Walaupun orang itu berilmu. Nah, ini fanatik. Bahayanya Pak ya. Agama kan macam itu. Agama siapa yang paling benar, maka dialah yang di depan. Ya kan? Karena kita beragama ini kan bukan mencari menang kan? Bukan menonjolkan suku kan? Amalan yang kita kerjakan ini supaya diterima oleh Allah. Kan itu tujuan kita kan? Maka tidak perlu masalah suku kita tonjolkan di masjid, musola. Kalau siapa yang paling pas bacaannya, lah dia jadi imam. Aduh, cerita apa masa Indonesia no? Kan dua masjid muslimin kan? Dia sendirikan oleh Hamka. Karena mau itu awal itu masjid no, tidak boleh Hamka. Maka dari semua. Oh gitu ya. Ya. Nah, tapi kan ujungnya rebut Pak. Iya. Dulu kan pernah Ustaz Zul jadi pimpinan sana tuh. Ya. Kan waktu Ustaz Zul mengisi pengajian kalau nggak salah tuh ke Duri nggak salah. Kamu ikut waktu itu? Dapat telepon dari Bang Nok yang punya toko Wan Susila itu kan? Ya. Kan itu pengurus tuh ya, dulu itu kan ya. Awalnya di Kurita katanya. Lah diambil deh orang suku. Kan ya. Ya udah kami lapeh kan. Jadi Ustaz nggak lagi sebagai pengurus itu lagi. Ya udah. Begitulah modelnya Bu. Inilah bentuk orang yang mengagung-agungkan suku, kan ya. Jadi agama hilang karena menonjolkan suku. Padahal agama cuma satu. Allah tidak bedakan siapapun orang Islam yang akan mengurus agama, yang penting benar, ya kan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau orang kembalilah kepada ilmu yang dia miliki ya. Jadi tidak perlu harus yang membuat musajiko kami, maka yang mengurus masjid adalah kami dan jadi imam dulu kami. Padahal bacanya belepotan kan. Tapi karena dia merasa berjasa dengan masjid itu, akhirnya hilang keikhlasan. Ya. Kalau tidak ada keikhlasan, otomatis amal akan benar diterima oleh Allah. Habis ya. Nah ini dia. Jadi jangan menjadi orang yang pertama mengkafiri, ya kan? Kalau memang dia benar, terima, ya kan? Jadi makanya dalam Islam ini Pak ya, kemana-mana aja ustadz, kalau memang ustadz itu benar, kan bisa diundang kemana-mana kan? Jadi tidak perlu, itu sama ke orang kan baru kok, aja ngisi pengajian di Sumatera Barat lagi, tidak ada cerita begitu kan? Pokoknya kalau dia benar, ya sudah, silakan, ya kan? Jadi kalau sudah berkotak-kotak, apa bedanya kita dengan Yahudi? Ya kan? Di agama tidak. Coba lihat kan ya, bagaimana Bilal bisa naik ke atas Ka'bah, Pak? Azan di atas Ka'bah. Apa kata orang-orang yang masih berpegang kepada keyakinan jahiliyah nih, monyet dan sampai ke atas Ka'bah? Nah, dianggapnya Bilal tuh monyet. Kalau di zaman jahiliyah, jangan coba-coba aja menyentuh Ka'bah pun tidak boleh dah. Karena dia statusnya sebagai budak kan. Nah, tapi di Islam hilang itu semua, ya kan? Kalau memang dia orang yang bertakwa, maka kedudukannya di sisi Allah ya tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kita masuk ke poin yang keempat. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu perjualkan. Masih kalimat jangan sini kan ya.
ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Ayat-ayat Allah kok jangan jadikan bisnis, ya kan? Jangan untuk cari duit, apalagi untuk menjadi profesional. Bayar. Jadi ustadz bukan untuk mencari duit di dalam agama. Profesi. Nah, jadi profesi kan ya. Berapa banyak orang yang salah niat. Makanya tidak segan-segan dia mengatakan, saya diundang ke sana, berapa tarif saya? Ya, kalau masuk kalimat itu tuh, wala tastaru bi ayati samanam qalila. Yang bedanya tipis, Bu. Kalau dikasih orang, mungkin lewat situ rezeki kita. Tapi kalau sudah pakai tarif, itulah mencari pitih itu. Baik kan? Nah, itu yang masuk dalam ayat wala tastaru bi ayati samanam qalila. Baik kan? Jadi beda-beda tipis antara ikhlas dengan pakai tarif. Ini kan? Ya kalau kita ikhlas, enggak usah cerita itu. Pokoknya kalau dikasih, terima. Enggak dikasih, kelewatan ya. Tapi alhamdulillah ya. Maka kajian saya itu kan bisa sampai subuh itu karena enggak pernah pakai tarif tuh. Ya, karena mau ngaji ya terus ya kan. Pokoknya selama masih jamaahnya ada terus. Soal berapa dikasih enggak pernah komplain. Bahkan enggak dikasih pun enggak pernah masalah. Yang paling berkesan kok buang pengajian tafsiran pertama Bu. Yaitu di di Nurul Jihad di Padang Datar. Ya, itu udah pengajian tafsir paling lama tuh. Tuh sampai 15 tahun. Tapi ya 3 kali seminggu tuh. Ya kan? Sampai ke sore 40. Ya kan? Tetap bertahan. Gara-gara berhenti itu Ustadz Zul Daswar yang malah melarang lagi. Ustadz, kini kok ada peredaran dari pemerintah corona. Berhenti ngaji dulu. Ya udahlah, berhenti. Sampai kini dah ulang-ulang lagi dah. Sudah. Di sini mati tapi tempat lain alhamdulillah tumbuh kan. Akhirnya ya gimana Bu? Kayak kemarin ke sini nelponnya tuh. Ustaz, ambil apa jatah korban Ustaz? Datang tuh kan ya. Terus bertanyakan, ngaji dah Bu? Lah ada orang nelpon Ustaz. Ada orangnya kok boleh buat. Ya kan? Nah, kemungkinan paksakan lagi kan. Jadi intinya beda tipis antara menjual ayat-ayat Allah dengan kita berdakwah lalu orang kasih berapa saja, ya kan? Itu beda-beda tipis. Nah, kembali niat ditanyai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya kan ya? Jadi kalau udah berubah niatnya, maka hapus sudah. Itu makanya ya, nanti pada hari kiamat ada 3 kelompok golongan ya kan. Yang ketiga-tiga ini amal yang paling menonjol, tapi paling pertama masuk neraka nanti pada hari kiamat. 3 amalan yang paling utama. Nah, tapi paling pertama pula masuk neraka. Yang pertama orang yang berjihad sampai syahid. Yang kedua orang yang bersedekah. Ya kan? Sampai licin habis hartanya dia sedekahkan. Terus yang ketiga orang yang punya ilmu atau mendakwahkan ilmu. Di Ustaz ya. Ya kan? Kok bisa begitu? Nah, kembali ke niat ini, niat semuanya nih. Niat salah malah jadi orang pertama masuk neraka. Itu makanya Allah katakan ya, Kul hal nunabbiukum bil aksarina a'malah.
allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Karena niat dah salah. Itu surat 18 ayat 103 dan 104. Kalau dilengkapkan sampai ke 106. Oke. 105 dan 106. Kalau dalam satu ayat cuma ini, surat 25 ayat 23. Serah mana yang mau diterjemahkan. Kedua-duanya juga boleh. Kalau surat 25 itu wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ayat Al-Kahfi ya, surat 18. Tapi 110 ayat. Iya. Itu kan sebesar ke 6, Pak. Dan lebih dari 10-an, Pak. Masih ada. Masih ada sisa. Dari 103. Ya. Silakan terjemahkan. 2523 kan? Oh ya, terserah, boleh. Silakan. 2523. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan. Nah, itu dia. Nggak mengerikan tuh. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Dan kami perlihatkan kepada apa yang mereka kerjakan. Jadi diperlihatkan semua itu. Solatnya ini pahalanya, puasanya ini pahalanya, zakatnya ini pahalanya, hajinya ini pahalanya, umrohnya ini pahalanya, korbannya ini pahalanya. Diperlihatkan semuanya. Setelah itu, faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami menjadikannya bagaikan debu yang berterbangan. Jadi abu semuanya itu, Pak. Sia-sia akhirnya diterbangkan oleh angin. Macam itu. Istilah kata waktu diarok-arokkan gitu. Kan ya? Iya itu ya. Hah? Iya. Itu akibat dia. Ya kan? Ada lebih tinggi dari amalan 3 kok, Pak. Tidak ada, orang paling puncak kan ya. Tapi malah orang pertama masuk neraka. Nggak ngeri. Nah, lanjut lagi dengan surat 18 ayat 103 sampai 106. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Katakanlah Muhammad, apa yang perlu kami beritahukan kepada orang-orang yang paling suci perbuatannya. Ya terima tuh. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Nah, itulah modelnya tuh. Allah menganggap itulah sebagai olok-olok tuh. Kamu beramal tapi bukan karena Allah. Ya kan? Kamu berjihad tapi bukan karena Allah. Kamu bersedekah tapi bukan karena Allah. Kamu menyampaikan dakwah tapi bukan karena Allah. Itu kajian tuh Pak, itu perang ayam tuh Pak ya. Perang ustaz kan. Kalau tidak hati-hati kan ya, malah Pak tidak bersuara dah mau di dalam sarugo, dalam neraka itu. Ya kan ya. Ini bahayanya nih. Kadang-kadang ambo terlalu disanjung orang-orang ya. Oh, Ustaz kalau bersuara di sarugo kok apa? Kalau Ustaz masuk sarugo kok panggil-panggil kami ni. Kapan lo mau dapat jaminan masuk sarugo? Lo dah ada dapat jaminan lagi dah. Tapi berusaha yo. Ya kan? Tapi dapat jaminan belum. Nah, kok ada sebagian ustaz lah pede bonanya. Mudah-mudahan kita kan ya sama-sama di sorga nanti. Memang kalimatnya mudah-mudahan tapi pede mana kan gitu. Emang kita berharap ke situ kan. Tapi apakah ada jaminan? Nah kan nggak ada kan. Karena menjaga hati kok udah gampang loh Bu. Betul dia? Ya, ada bapak yang beramal saleh,
Surga ada. Iya. Nah. Kata jaminan. Iya jaminan. Cuman kan masalahnya menjaga hati gampang enggak? Ini kok ayat-ayat bocok ini kok masalah jaga hati kok, Pak. Iya dia. Nah, syirik. Nah, ini tadi banyak syirik, Pak. Poros syirik itu ada 4 kan. Kalau pernah kajikan. Poros syirik itu di hati semuanya tuh, Pak. Nah, yang sampai ke ya. Yang pertama dalam niat. Yang kedua dalam doa. Yang ketiga dalam cinta. Yang keempat dalam taat. Ini Pak. Oh di hati semuanya Pak. Dikit aja bergeser, ya udah. Nggak jadi ke surga, ke neraka. Itu makanya itu nyanyinya siapa ya? Agib ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Ya itu ya. Udah gampang menjaga hati. Kan yang ngaco sakit itu apa Pak? Sakitnya aku di sini. Kan itu kan. Itu dia tuh hati juga jago dong. Akhirnya kecewa. Jadi masuk apa ya? Orang yang tidak bisa menjaga hati otomatis kecewa. Coba, ibu pernah merasa kecewa ada Bu? Syirik tuh. Hati Bu. Ya kan? Ya kan? Menyasar yang mengadangannya. Lah jadi orangnya udah kenal jadi nilai. Ada kata kalimat itu keluar ya, Bu? Syirik itu. Itu sepertinya remeh saja ya. Iya. Enteng. Enteng. Kenyataan. Itu makanya ya surat Al-Ikhlas kenapa disebut Al-Ikhlas? Coba bahas kalimat dari surat Al-Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad. Ikan ya. Katakanlah Allah itu satu. Ikan. Jadi harus ke yang satu tuh target awal. Ikan ya. Terus ayat keduanya apa? Allahus somad. Allah tempat bergantung, tempat meminta. Nah gantung kan harapan kita ke Allah, bukan ke orang. Nah sering orang kecewa ke orang dah Bu. Iya. Menyesal nah itu. Makanya disebut surah Ikhlas karena bergantung tak ke Allah lagi dah. Itu masalah. Ya dia. Nah disitulah maka banyak orang yang mengalami kekecewaan. Kecewa ringan apa namanya? Stres. Kan ya? Kecewa berat apa namanya? Stroke. Nah, ayo ya. Lah dulu di kursi roda itu. Ikan. Kan kadang-kadang sampai munculnya kencong. Macam itu kan ya. Dia tuh, adalah stroke tuh. Kecewa berat. Babu. Ayo kan memperankan mencontohkan kisah macam gini kok. Itu nyata loh, Bu. Tapi tidak menjadi kenyataan itu sih. Masuk. Iya. Ya, siapa sih yang di atas dunia ini hendak disakiti? Ya kan dia? Tapi orang itu sakit dah. Ada yang disakiti malah alhamdulillah. Nah, ya. Semakinnya disakiti orang, semakinnya bersyukur kepada Allah. Kenapa, Bu? Karena dia tahu ilmunya. Apa ilmunya, Bu? Transfer pahala. Ya, Bu ya? Semakinnya dipangunjiangkan, semakin nyopor pahala tuh ke orang yang dipangunjiang tuh. Tampaknya usaha lapor kayak gitu. Ingat ya, kalau bahasa dunianya macam gini kok buah. Ibu pernah menyimpan piti di bank enggak pakai rekening? Ya kan? Ibu menyimpan piti cuman isi rekening itu kan 500.000 cuman. Apa ya? Tapi setelah ibu cek setahun yang akan datang 5 juta. Nah itu dia. Lalu ditransfer.
Habis saja bikin orang. Tapi hati orang. Kau kan cerita bank asli, kau kan cerita bank asli. Kau cerita contoh transfer pahala kan? Kau kan cerita transfer pahala gini bang. Bukan cerita bank gua. Itu sudah contoh saja kan? Tuh. Kan dia amalnya tuh yang disebutnya istilahnya bangkrut atau muflis kalau istilah agama kan. Sampai Nabi pun mempertanyakan itu. Atadruna muflis? Tahukah kamu orang yang bangkrut? Ya kan? Nah, ajab sahabat. Bangkrut menurut kami adalah orang ahli cinta deh duitnya habis. Nah, kata Rasulullah bukan itu. Dia nanti kepada hari kiamat bawa pahala. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, korbannya, ngajinya, skala pahala yang bernilai dijanjikan oleh Allah pahala itu kan dia bawa semuanya bu. Tapi pengadilan Allah ditegakkan. Ini dizolimi, ini disakiti, iko ditonjok, iko ditumpahkan darahnya, iko ditipu, kan? Semua bentuk kezoliman tuh. Apalagi kayak pajak ini kan dia. Contohnya tuh Pak ya. Se-Indonesia orang ini zalimi kan. Contohnya apa ya? Manuntui kesedosadonya orang kayaknya tuh. Ya kan? Yo kok jadi orang taat loh. Kalau oranan Abu Jahal loh. Ibu ya itu banyak kamu por pahala ke orang. Ya kan dia? Dosa orang dipindahkan oleh. Maka yang paling itu kata Rasulullah kan dia, yang paling menyesal nanti pada hari kiamat adalah para pemimpin yang zolim. Kalau Bu tuh selalu mencarikan dia dari segi positifnya Bu. Semakin capek orang beriman kok dianiaya di orang-orang jahit-jahit itu kan dia, semakin beruntung. Betul. Di dunia ya nyatanya ya, dia. Tapi di akhirat beruntung. Jadi kalau orang mengerti pada hakikat ya dia. Dunia memang inyo teraniaya, tapi di akhirat itulah orang yang beruntung. Hartanya dirampas, inyo dipenjarakan, kan ya, keluarganya ditelantarkan, bahkan ada yang dianiaya ya. Anak terjang. Itu kan ya. Umpama kan ya. Nah itu akan menuntut semuanya itu. Baralah kabari nyutang uang nanti. Itu sesuai dengan profesinya kan ya, keadaan dia. Kalau dia presiden, ya se-Indonesia nanti menuntut juga. Kan ya. Kalau nya gubernur, seprovinsi. Kalau nya bupati, sekabupaten. Kalau nya Pak Camat, sekecamatan. Kalau nya Pak Lurah, sekelurahan. Kalau nya Pak RT, se-RT. Kan ya. Kalau nya Pak RW, se-RW. Kan ya. Kalau juga kepala rumah tangga, serumah hanya ke menuntut gitu. Kan dia? Oh, berarti dia hijau seorang banyak. Seluruh dunia orang asli Indonesia orang banyak kan. Awak nak menceritakan sesi orang kan ya? Awak cuma menceritakan kaki ya. Ya awak nak menceritakan sesi orang. Menghadiri majelis ilmu. Kalau memang awak salah kita perbaiki aja. Kan tujuan mengaji kan cari. Tapi kerajuannya telo kan tidak masalah. Oh kalau nelok, pulau kan kebalikannya kan. Itunya bulu aja dia. Harus kebalian kan dia. Kalau nelok. Nah kalau udah nelok, sado, kan nyo jadi presiden umpama kan dia. Se-Indonesia tuh pahalonyo nyukumpulkan saudara itu. Macam tu leh kalau nyelok. Tapi kalau kira-kira lah nan pajak ini ko elok tidak. Oh elok ya Pak ya. Itulah makanya mau bertanya gini kamu. Kamu ada 1 miliar Bu. Ada apa tuh Bu? PR ke dia. Nah yang kelima lagi ini Bu. Ibu udah sabaran. Lah kita kembali ke poin 5 ya. Takut hilang lo beda. Terus wa iyaya fattaqun. Dan hanya kepadaku maka bertakwalah.
Kenapa ini bahasa yang paling banyak disebutkan oleh Allah, Bu? Masalah kalimat takwa. Ya fattaqun. Maka kepadaku, ku di sini adalah Allah, ya. Kamu bertakwa. Nah, kalau ada di siku kama beres dah urusan. Kalau benar kaji kan 10 buah takwa kan? Masih tak kena? Nah, itu bisa menyebutkan. Lihat. Boleh tak salah? 10 buah takwa. Kalaulah ia buat takwa kepada Allah, maka 10 buah takwa kau akan awak rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka no problem hidup kau sebenarnya. Bayar. Ada apa belum? Kena gitu, ulang ya. Lama cari ya. Yang pertama surat 6. Nah, kita pilih lihat. Surat 6. Bukan surat 6, Bu. Surat 65 ayat 2. Terus berapa ya? 10 buah takwa. Kenapa kita disuruh bertakwa? Karena buah takwa kok awak yang merasakan kok, bukan orang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 surat 65 ayat 2. Yang bunyi ayatnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya kan? Surah At-Talaq. Ya kan ya? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya makhraja, jalan keluar. Nah, itu pembuktian, Pak ya. Kalau benar kita orang takwa, pasti ada solusi dari masalah hidup kita. Kalau belum kita dapatkan itu, berarti kita belum takwa, baru ngaku takwa. Coba rasakan gini kok. Lawak dapatkan solusi dari masalah awak atau belum? Jawab seorang ya. Dia tanya Ustaz. Nah, kedua, Bu. Surah 62, 65 ayat 3. Kalau yang kedua sudah dapat, yang ketiga pasti dapat. Wa yakhruju apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya kan? Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Ini Bu ya. Pengertian rezeki jangan kita hanya batasi dengan kalimat duit. Ya kan, materi saja. Itulah piciknya orang memahami, orang-orang materialistis kan ya. Kalau udah ada PPT berarti nggak dapat rezeki. Padahal ada yang lebih nikmat daripada duit. Ada, Bu? Ya, kesehatan. Ya, kesempatan, ya kan? Hati yang tenang, ya kan, Bu? Yang nggak materi lah kan ya. Kadang-kadang orang itu yang dia cari. Ya kan ya? Tapi orang jarang mengartikan itu rezeki. Orang sering mengartikan rezeki adalah duit. Ya kan ya? Nah, sehingga pemahaman agama itu jadi kecil, jadi apa tuh, jadi ciut. Nah, jadi ketek dibayar. Padahal pengertiannya luas sekali. Nah, yang ketiga lagi ya. Masih dalam surat 5 ayat 4. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya kan? Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya mudah urusan ini. Allah yang memudahkan. Nah, coba Bu, awak punya urusan dalam hidup kah? Punya kan? Nah, coba rasakan mudah atau susah urusan yang awak jalani gini. Kalau mudah, lah takwa Bu. Jika dia, kalau susah, baru ngaku takwa baru. Jadi kok pembuktian ya? Bukti dari kamu bertakwa atau tidak, rasakan. Yang keempat, Masih surat 65 ayat yang kelima. Wa may yattaqillah yaj'al lahu yukafir anhu sayiatih. Allah akan hapuskan kesalahan.
Ya kan ya? Kesalahan-kesalahan inilah jadi beban. Terutama beban pikiran. Orang yang bersalah pasti hidupnya bermasalah. Nah, kesalahan itu dihapuskan oleh Allah sehingga masalahnya hilang. Nah, coba rasakan, awak dengan masalah awak hilang atau belum? Nah, kan? Nah, itu aja buktinya tuh. Jadi awak mencerminkan bukan ke orang lain tapi mencerminkan ke diri kita sendiri. Dengan masalah kita selesai atau enggak? Ya kan ya? Nah, kalau belum selesai berarti masih berdosa awak dalam pandangan Allah. Jadi belum Allah angkat lagi. Sehingga urusan awak masih susah. Ya kan? Terus masih yang kelima ya. Ayat kelima gitu. Surat 65 ayat yang masih yang kelima. Yang kelima kan ya? Wa yu'zim lahu ajra. Allah membesarkan pahala dari amal yang kamu kerjakan. Ikan. Berapa besarnya? Ya, 3 tingkatan. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat, bahkan ada yang sampai tanpa batas. Ghairu hisab. Nah, ini kan ya, barakah hebatnya tuh. Satu kebaikan yang kita buat bahkan pahalanya tanpa batas. Ini kembali kepada kualitas amal kan. Jadi bisa saja amalan itu sepele menurut kita, tapi di sisi Allah malah itu yang nilainya sampai tanpa batas. Tapi ya, barulah kehebat karunia Allah yang akan Allah berikan. Kalau dapat itu, aduh, baru. Yang ke-6 lagi, ya kan? Yaitu surat 7. Surat 8 ya. Boleh. Surat 8 ayat 29. Allah akan memberikan furqana. Ya kan? Ya ja'allahu furqana. Allah akan memberikan kepadanya furqan. Apa itu furqan? Pembeda. Ya kan? Dalam dunia yang carut-marut sekarang nih ya, dia bisa membedakan. Ini yang benar, ini yang salah. Hatinya bisa, karena Allah sudah tunjuki hatinya, yahdi qalbahu. Kan ya? Allah tunjuki hatinya sehingga dia bisa memisahkan kau yang benar, kau yang salah. Sehingga dia tidak salah dalam memilih. Coba ya, tidak salah dalam berbuat, tidak salah dalam bersikap. Kenapa? Karena Allah tunjuki hatinya. Allah tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Karena ya, dalam hidup memilih sekarang nih ya, kalau salah pilih maka sengsara kita merasakan. Iya kan? Maka kamu tidak mau milih ya. Karena dipilih salah dulu. Ya kan? Mata itu salahnya. Acilnya lah bergabung ini berdua kan. Nah, yang dipilih orang dengan yang tidak terpilih kan ya? Lah bergabung dua kan ya? Babu. Kan udah no milih ya. Kamu udah milih ya. Abo pilihan dulu abo. Abo pilihan kamu kemari ke buah. Kan? Kamu pilihan kamu udah pakai suara udah bu. Pilihan kamu ke ayat ke buah. Surat 18 ayat yang ke 29. Nah, kemari pilihan kamu bu. Kalau orang mencekan dia, Ustaz dah milih ada, kamu memilih ya, tapi kemari pilihan kamu. Ya. Bukan pilihan yang model kini kok pilihan penipuan. Makanya nama rasa tertipu kini kau lah kecewa sudah jadi. Stres. Ya kan? Kan banyak kecewa kan? Menyasar dan milih pajak tu. Lah dia pilih malah hanya bergabung dulu. Ayo. Ya kan? Bergabung ya dulu. Apa bergabung kan dia? Awak payah, bergabung saja awak jadi. Kalau bergabung kan? Dia kereta api nyu sepakat. Ya bu? Tu yang merasa memilih tu, kecewa tu. Jadi menyesal. Ya kan? Ya kan salah pilih kan? Nah, cuma kayak kau buang, pasti dia salah pilih dah. Ya kan? Kebenaran tentang dari Allah. Ah, tu dia. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
Inna a'tadna lizolimina nara ahata bihim suradikuha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Ya kan? Jadi salah pilih ya, neraka menunggu. Jadi jalur awak kalau jalur kaji dia bukan jalur ke dunia kau, jalur ke akhirat. Ya. Maka orang-orang salah kini kalau salah pilih ketika dia di dunia lah menyasa, neraka menganga menunggunya. Tidak dua kali rugi. Tuh. Jadi dia bukti orang yang kecewa ni itu bukti nanti pada hari kiamat lu akan masuk neraka nanti. Kalau udah terlalu baca Robin. Nah, mulai jadi cerita juga dia. Ya kembali. Kan Allah katakan itu bahwa wahadainahun najdain, kan betul punya ya kan? Dalam surah Al-Balad. Surah 260 ya. Ayat yang ke-10. Ya kan? Kan di sini Allah sebutkan ya wahadainahun najdain. Awak kau risiko Pak. Ya kan ya? Allah sudah bentangkan dua jalan atau tunjukkan dua jalan. Kau jalannya ke surga. Ya kan? Kau jalannya ke neraka. Ya kan? Pilihan ada di tangan kita kok. Jalan ke surga kayak kamu pilih atau jalan ke neraka? Ya kan? Oh rupanya Pak tahu di tengah jalan gini Pak. Terus sampai kau dua jalan Pak ya? Tengah jalan maksudnya masih ada kesempatan untuk obatnya kembali. Makanya kalimat tobat itu Pak ya, taba ya tubuh taubatan itu artinya kembali. Kembalilah ke pangkal jalan balik. Ya dia, tampus. Beres. Makanya sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Yang parah itu kan dia, alah kepalangan basah mandi benalah. Ya udah, hancur lah gitu ya. Lah tahunya salah, ya udah, taruh ikan. Kepalangan tangguh katanya. Ya udah, barangkali udah ke neraka nanti. Ikan. Yang lebih parah itu kekal dalam neraka. Lebih parah. Tuh karena salah pilih. Kok sadari kau kini kayak, oh iya salah awak kan ya. Nah, kesempatan yang ada diperbaiki. Ikan. Karena untuk bisa berubah itu yo dari awak mulainya dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah berubah kalau awak tidak ingin merubah. Yang mulai dari awak dulu. Sadar awak waktu jalan awak salah pilih kan dia. Nah, udah kembali kepada jalan, tempuh jalan yang benar. Maka awak selamat. Ya kan? Tapi kalau indah doh, ya sudahlah. Ya dia, orang yang tobatnya sudah sakaratul maut berarti lah tidak bisa memperbaiki lagi. Itu makanya di akhir hayat orang-orang munafik doanya Bu, permintaannya Bu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, tundalah kematianku agak sebentar saja. Aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang soleh. Kata Allah, nehi gitu. Nah, ada waktu lagi dah. Akan menyasakan sudah aja kan? Baca capek kali ya? Jadi lain, supaya tuntas ya? Hah? Ya, yang ketujuh lagi ya? Surat 7 ayat 96. Berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Tu harus buktikan dulu. Iyo ndak berkah di bawah. Jadi ya, dari langit turun hujan berkah. Dari bumi subur tanam-tanaman berkah. Ya kan? Maka kalau orang makan tanam-tanaman bumi, ndak ada penyakit itu doh. Masalahnya penyakit itu di mabuk. Bali makanan yang sudah siap saji. Yang membuatnya siapa? Orang kafir. Ya kan? Kalau banyak produk-produk yang keluar itu. Cobalah Bali itu kan dia pisang ke, pepaya ke kan, atau ubi ke. Coba itu yang dimakan. Untuk sehat. Kok indah belinya apa? Fried chicken. Makan donat. Kan dia? Tua. Kan dia? Minumnya Pepsi, Coca-Cola, Fanta. Kan dia? Padahal di negeri barat wah untuk mencuci kaki dia tuh. Wah diminum dia wah. Mana nak ke kampung apa? Tuh. Kan dia? Handi.
Itulah kan dia. Dek mendengarkan iklan kan dia, malah terpesona kan. Kena salah awak je kan? Oh, salah je orang kan? Orang kopi Cino, ya awak nak salah. Awak bali-bali punya orang. Ya. Mana dia bali? Berapa banyak produk awak kan? Ubi jala. Ya kan dia? Singkong. Jaguang. Ya kan dia? Asli itu dari bumi. Ya kan dia? Sehat tu. Ya kan? Itu makanya ya, kamu bukan membanggakan diri, tak kan dia. Cuman ambo berusaha supaya makanan kau yang alami gitu kan ya. Nah, sehingga sampai kini alhamdulillah masih masih segar baru. Ya kan ya. Padahal mau sekali seminggu ngisi pengajian ke Sanggar, ya kan? Kamu sakit itu dulu. Kan ya, kalau kini kau lah pindah lo karena banyak rumah sakit lah kan kopi katanya kan ya. Rumah sakit dia kena kopi. Ya. Nah, kita lanjutkan nomor 8, yaitu surat 10 ayat 62 sampai 64. Ini yang lebih dasar lagi nih. Ya kan? Menjadi wali Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, itu kan dia. Iko ini pembuktian yang asli. Artinya tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Diancam macam ini begitu ya, no problem. Karena orang beriman tuh ya untung, nggak ada cerita rugi. Ya kan ya? Nggak ada yang kayaknya cemaskan, nggak ada kayaknya khawatirkan. Bisa nggak masuk rasa itu? Kok sekali camih kan ya? Macam iko dibuat kan ya? No problem, anggap jangan lalu. Anjing yang mengonggong, kafilah berlalu. Ya kan ya? Tuh. Iko bukan dibuat-buat loh, Bu. Makanya Allah finiskan ya, orang yang beriman itu wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kau ketegas dari Allah kan dia. Jangan takut kepada paja tu. Takutlah kepada Allah jika kamu orang beriman. Nah, kok standarnya iman loh, Bu. Jadi kalau masih takut kepada paja tu berarti iman awak belum beres lah. Masih banyak kesyirikan di situ. Kau bukti aja. Ya kan dia? Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah yang hilangkan itu, bukan awak hebat enggak. Allah yang hilangkan, Pak. Karena kau jadi jaminan Allah. Ya kan? Terus allazina amanu wa kanu yattaqun, kan itu lanjutan ayatnya kan ya? Ayat 63-nya. Ayat 64, Pak. Lahumul busra, bagi mereka kegembiraan. Ya kan ya? Kabar gembira. Fil hayati dunya wa fil akhirah, dari dunia sampai akhirat. Kau dapatkan enggak? Kau janji Allah loh. Kalau tidak dapatkan dah berarti iman awak palsu selama. Takwa awak palsu selama. Kenapa mati ketakutan ni? Kan dia? Kalau tidak bisa membuktikan kebenaran ayat Al-Quran kau berarti awak belum ada risiko lagi. Itu masalah. Ya kan? Yang 10 ke-9 lagi ya? Yang ke-9 itu surat berapa? 9:13. Surat 49 ayat 13. Nih, punya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Awal di takwa itu, nah ada nak meremehkan awak dah. Ya kan? Ya, jadi yang jadi masalah sekarang kau ada dapatkan atau tidak? Karena Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Aku kenapa masih tidak pede menghadapi dunia? Seharusnya mereka tu di bawah awak tu apa? Kalau memang awak ada posisi juga dia, awak yang termulia. Itu seharusnya. Jika dia, kan itu janji Allah. Dan mengaku orang beriman dan bertakwa kecil awak kan dia. Tapi kau janji kau seakan-akan tak. Ini jangan-jangan awak tak risiko. Itu masalahnya. Yang ke-10 terakhir. Yaitu surat 19:71-72. Surat 19. Kalau ikut dah disikol kau Pak, bukti kau Pak. Di akhirat nanti. Surat 71 sampai ke 72. Ya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya summa nunajjiyal ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jisiyah. Itulah. Silakan terjemahkan.
Surat 19 ayat 71 dan 72. Waktu melewati Sirat tuh. Ingat dia. Kalau kita selamat dari Sirat itu, jembatan yang di atas neraka itu kan ya, berarti itulah orang takwa. Nah, tapi tidak sudah kini pembuktian itu. Nanti pada di kiamat. Ya kan? Itulah pembuktian yang paling asli. Yo takwa atau tidak, itu pembuktian yang nyata mana. Dan tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Nah, itu dia. Hal itu bagi banyak adalah suatu hikmah yang tidak didapat. Itu lagi. Jadi duanya lagi. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang berbuat dan membiarkan orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan tertutup. Ambo bacakanlah ya sebuah hadis ya, bukan sebuah hadis kan ya. Umar berkata apa? Kau standar manusia kan Pak ya? Karena yang ngomong juga manusia biasa kok Pak. Umar berkata, tapi manusia biasa udah dijamin masuk surga. Ya kan? Katanya Pak. Izud dunya bil mal. Kemuliaan dunia ini dengan harta. Nah, makanya orang mandang Pak, siapa banyak piti Pak, dia mulia. Siapa banyak piti Pak, ini bisa jadi rajo kan? Karena orang bisa beli kan? Terus wa izul akhirah bisolihil amal. Kemuliaan di akhirat adalah amal soleh atau solehnya amal. Kan? Di anak kau standarkan gini, kau standar dunia kau tinggalkan. Ya kan? Kalau standar akhirat, itulah kemuliaan nanti orang di akhirat. Ya kan? Yaitu orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, tadi ada mau cerita tentang kesedihan Pak ya? Mau baca oleh perkataan Utsman ya, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga kan, Khulafaur Rasyidin. Hamud dunya zulmatun fil qalbi. Kesedihan dalam urusan dunia dapat menggelapkan hati. Ya dia. Kalau sedih hati wak memikirkan dunia wak gelap hatinya tuh. Ya dia. Tando gelap hatinya, sedih memikirkan dunia. Salah dunia dipikir. Dunia kau ndak berharga doh, sesayap nyamuk pun ndak berharga doh, kata Rasulullah. Kalau seandainya sayapnya harga dunia ini sebesar sayap nyamuk, niscaya setetes air pun tidak akan Allah berikan kepada orang kafir. Karena perlu menyedihkan dunia. Ambil-ambillah orang kafir sadonya. Yang penting kami dapatkan surga. Kan gitu Pak ya? Kalau orang tahu hakikatnya. Karena standar orang beriman bukan dunia. Dunia kau singgah lalu. Transit. Tuh, ingat dia. Jadi untuk memfokuskan supaya awak tidak sedih dengan dunia ini, hilangkan dunia ini. Karena dunia kau dijamin. Kan ya? Sesuatu yang dijamin tidak usah dipikirkan. Yang tidak dijamin itu apa? Surga. Itu yang perlu pikirkan. Maka kata Allah wa bataghi bima ataqallahu darul akhirah. Ya kan? Cari akhirat. Karena akhirat itu tidak dijamin. Surga belum ada jaminan untuk awal Pak. Tapi dunia sudah dijamin. Jadi sesuatu yang sudah dijamin tidak usah dipikirkan. Maka orang tabalia. Bapak kau sedih karena mikirkan dunia. Habis rezeki dan rezeki lah dijamin. Rezeki awak tak akan diambil orang dah. Dan rezeki orang tak akan pindah ke awak dah. Kini tu pajak-pajak tu ambil kan dia. Lu kena pindah ke orang tu balik tu. Pajak tu payah ambil dia. Ke dia. Cubalah. Barang tak kumpul ni kau. 200 triliun. Boleh piti haji ke dia. Ambillah dia wang. Ke dia. Beko wang mati tu itu akan kembali ke orang nan asli dan punya dia. Karena dak cie pun harato nak kamu bisa bawa ke dalam kubur. Dan kamu bisa bawa harta oleh HP-nya bisa dibawa. Oh ya. Dia kalau mati beko ko HP cie ko tolong satukan dalam kubur ya. Kalau beko anak ko rindu kalian nak tolong miss call deh. Bagi dah Pak. Nyambung dah Pak. Mereka nyambung kan. Apa lagi pitina sekian triliun. Dekat dia. Dah doci pun dibawa. Nah, satu lagi. Wahamul akhirah nurun fil qalbi. Kalau sedih memikirkan akhirat, bercahaya hatinya. Paham tu? Sedih memikirkan akhirat, nanti ada akhirat masuk neraka atau tidak. Camih tu Pak ya. Bercahaya hatinya. Tapi kalau sedih memikirkan dunia apa, akan gelap hatinya. Tuh, lihat kan? Makanya dunia kau tak usah dipikirkan. Kurang memikirkan dunia tu asli goblok ni.
Ya kan? Sesuatu udah dijamin masih nyo khawatir aja baru kan. Padahal rezekinya nak dia orang. Cukup demikian ya, karena waktu sudah habis, kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.